Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Ketemu lagi bersama kakak, Kak Jo. Aduh, apa kabar semuanya? Minggu ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi adik-adik semua duduk dulu ya. Ayo, itu yang lari-lari, itu yang lari-lari itu. Ayo, itu yang lari-lari itu. Duduk. Diam. Dengarkan firman Tuhan yang baik, oke? Tapi sebelumnya, kita lupa, kita harus berdoa dulu. Ayo, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Ikutin Kak Jo berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami, anak-anak Tuhan, ingin mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Ayo semua adik-adik, buka dong Alkitabnya kayak Kak Jo ini loh. Buka Alkitabnya ya. Buka Alkitabnya dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Kak Jo akan baca ya. Adik-adik ikuti. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin kencang yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampak kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Nah, adik-adik, Kak Jo punya cerita. Kita dengarkan ya. Kita dengarkan ya. Jangan ada yang ngantuk ya. Jangan ada yang tidur juga ya. Dengarkan Kak Jo punya cerita. Cek kita. Nah, adik-adik, ketika Tuhan Yesus terangkat naik ke surga, Dia berjanji akan memberikan Roh Kudus bagi kita semua. Dan 10 hari kemudian, pada hari Pentakosta, semua murid-murid berkumpul di satu rumah. Berkumpul di satu rumah mereka, adik-adik. Tiba-tiba datanglah bunyi seperti tiupan angin yang keras dari langit. Bunyi angin kencang. Angin keras itu masuk dan memenuhi seluruh rumah di mana para murid itu berada. Berhembus anginnya kan. Lalu muncullah lidah-lidah api dan hinggap pada mereka masing-masing. Ada lidah-lidah api di kepala mereka kan adik-adik kan. Semua murid penuh dengan Roh Kudus dan mereka mulai berbahasa roh. Mereka berkata-kata, mereka berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Karena bunyi angin keras tadi, berkumpullah orang-orang Yahudi di sekitar rumah tersebut, dan banyak orang-orang lagi berkumpul di sekitaran rumah itu, adik-adik, dari segala penjuru. Orang-orang Yahudi pun merasa heran karena tiba-tiba para murid bisa berbagai bahasa. Mereka berbicara dengan berbagai bahasa, adik-adik. Lalu Petrus pun keluar dari rumah itu dan menemui orang-orang Yahudi dan semua orang-orang yang ada di luar itu, adik-adik. Dia berbicara. Lalu Petrus memberitahukan bahwa apa yang terjadi sekarang, karena sudah tertulis di Alkitab.
yang terjadi sekarang itu, katanya. Semua yang tertulis ini, yang terjadi ini adalah tertulis di Alkitab. Petrus berkata bahwa Tuhan Yesus disalibkan dan mati untuk menebus dosa semua orang, adik-adik. Dosa adik-adik juga. Petrus juga mengatakan bahwa Tuhan Yesus telah bangkit dan hidup untuk selama-lamanya, naik ke sorga, dan dia hidup untuk selama-lamanya. Kemudian orang-orang Yahudi itu bertanya, apa yang harus mereka lakukan agar mereka menerima Roh Kudus? Apa yang harus kami lakukan? Apa, Petrus? Kemudian Petrus memberitahukannya. Akhirnya 3.000 orang Yahudi itu mau bertobat, lalu percaya Tuhan Yesus, dan mereka dibaptis semuanya. Nah, adik-adik, setelah mendengarkan cerita firman Tuhan yang tadi, apa yang harus kita ingat ya? Apakah kita harus mengingat apa ya? Kak Jo punya ide. Kak Jo punya pemikiran. Kita harus mengingat dan mengetahui apa sih itu makna dari turunnya Roh Kudus. Apa ya makna dari turunnya Roh Kudus itu? Maknanya adalah yang pertama, menerangi hati dan pikiran kita supaya kita tidak berbuat jahat lagi, kita tidak berbuat yang jahat-jahat lagi ya. Jadi Roh Kudus datang ke hati kita, menerangi hati kita dan pikiran kita. Supaya apa juga? Supaya kita tidak sendirian, supaya kita ada teman. Jadi adik-adik, kalau ada gelap-gelap, jangan takut ya, kan ada Roh Kudus. Kalau ada yang berbuat jahat, jangan takut ya, bilang kalau itu jahat, kan ada Roh Kudus yang selalu menemani kita. Berbuatlah kebaikan, berbuatlah kebajikan, dan berbuatlah apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Oke? Nah, adik-adik, Kak Jo punya nyanyian ini. Kak Jo punya nyanyian. Gimana ya? Gimana ya nyanyian Kak Jo ya? Ayo kita dengarkan musiknya dulu. Musik. Sama-sama nyanyi ya adik-adik. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Nah, adik-adik, kalau Roh Allah itu ada di dalam kita, kita harus bersukacita, kita harus menari. Oke?
Jadi harus sukacita. Jangan ada yang cemberut-cemberut dong. Ih, jelek mukanya itu. Jangan ada yang cemberut-cemberut ya. Kan roh Allah udah ada di dalam kita, kan? Oke, kita berdoa dulu. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, berkati kami dan kami mengucap syukur karena Roh Kudus ada di dalam diri kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk semuanya itu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai di sini dulu ya adik-adik. Sampai ketemu minggu-minggu depan lagi. Oke? Tuhan Yesus memberkati.